Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa min tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan wa salaman daimaini bidawamis samawati wal ardi. Naam, hadza liqa'una tsani min liqa'at al-murajaah listi'dadi al-ikhtibar. Nah, ini adalah pertemuan kedua dari pertemuan-pertemuan yang untuk mempersiapkan ini ya, apa namanya? Ujian ya. Kalau untuk Kalau untuk mode soal itu sudah ana kasih tahu ya, sudah ana kasih tahu dan perlu ditekankan lagi ya, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Talkhis ini sifatnya adalah membantu ya. Talkhis ini sifatnya adalah membantu antum untuk murajaah. Jadi mungkin saja pertanyaan nanti itu mungkin saja tidak ada di talkhis, akan tapi adanya di tafrik. Jadi ya sebagaimana yang kita katakan berulang-ulang ya, katakan yang berulang-ulang dibarengi ya. Antum dan antuna membaca talkhis dibarengi dengan membaca tafrik ya, seperti itu. Dan mungkin 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 antum dan antuna eh, kebingungan ya atau bertanya-tanya kenapa kok halaqah hadis itu di malam ini ya. Dikarenakan besok itu ada rapat ya. Besok ada rapat dan Ana bertukar ya, Ana bertukar jadwal dengan sekarang sekarang aslinya jadwal apa Ustaz? Ustaz Iqbal? Madah adab Ustaz, sama Ustaz Ada Yusri. adab ya. Nah, Nah, ya. Jadi Ana Ana dan pengajar adab itu kita gantian ya, ganti ganti jadwal, ganti jadwal. Nah, ya itu mungkin uh, mukadimah dari Ana Ustadz ya. Dan sebagaimana yang sebagaimana yang tadi Ustadz Iqbal katakan, kita langsung mulai untuk mempersingkat waktu ya. Eh, mungkin mungkin pertemuan ini kita seperti yang kemarin ya, kita ngebut dan kita akan bahas yang penting-penting saja. Kita bahas yang penting-penting saja. Nah, eh, seperti ini ya, sebelum sebelum Ana mulai pembahasannya, Ana yang pas waktu itu pernah pernah remedi ya, pernah remedi madah hadis di Firqoh 1 ya. Pada waktu itu Ana di Firqoh 4. Ana pernah remedi apa namanya? Ana pernah remedi madah hadis di Firqoh 1 karena yang kemarin itu Ana ngerjainnya tuh hampir hampir ini ya, hampir selesai waktunya ya. Dikarenakan teman-teman, ketika kita mengerjakan ujian, itu waktunya 1 hari. Waktunya satu hari semenjak link ujiannya di-share. Jadi misalkan apa namanya? Link ujiannya itu di-share di jam 10 pagi ya. Indonesia dan Mesir itu beda sekitar 5 jam ya, sekitar 5 jam. Jadi di waktu Mesir itu jam 5 dan itu akan berlangsung selama 1 hari, berlangsung selama satu hari. Dan ketika kita ngeklik ya, dan ketika kita ngeklik dan kita masuk ke dalam apa? Dan kita masuk ke dalam akun, kemudian kita ngerjakan, maka itu dikasih waktu 1 jam untuk mengerjakan 25 soal. Ya.
Dan kemarin pas waktu Ana apa namanya mengerjakan itu Ana sedikit teringat ya, sedikit teringat dari beberapa soal yang ada di apa namanya ujian kemarin ya, ujian kemarin. Dan Ana harapkan ya dari teman-teman ya, ikhwan dan akhwat angkatan 1446 Hijriah ya, jangan merekam, jangan ada yang merekam ujian ya, jangan ada yang merekam layar ya, karena perbuatan itu termasuk ghish ya, perbuatan itu termasuk perbuatan curang ya. Karena kenapa? Karena ntar ya, naudzubillah ya, naudzubillah. Karena ntar mungkin saja akan di-share ke adik tingkatnya ya. Maka dari itu anak wanti-wanti dari sekarang ya, ujian apapun itu jangan direkam layar ya. Jadi jadi yakmal fansa ya. Kerjakanlah kemudian lupakanlah ya. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada yang rekam layar. Oke? Karena itu akan menyebabkan risk. Nah, itu saja mukadimah dari anak dan kita langsung kita langsung ini ya, kita langsung ke pelajarannya insya Allah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin kita kemarin ini ya, apa namanya? ber- berhenti ya, berhenti di hadis tentang ini ya, hadis tentang apa? Jilatan anjing ya. Jilatan anjing yang dibersihkan dibersihkan 7 kali ya. Dan setelah itu Imam Abdul Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi memberikan hadis baru tentang wudhu. Tentang apa? Wudhu. Ya. Perlu diperhatikan ya teman-teman sekalian, wudhu itu secara secara apa namanya? Secara kewajiban itu laki-laki dan perempuan sama ya, sama, yaitu sama-sama diwajibkan untuk berwudhu ketika ingin sholat. Ya, ketika apa namanya laki-laki dan perempuan yang ingin sholat, maka mereka berdua itu terkena kewajiban berwudhu. Ya. Akan tapi yang membedakan antara antara laki-laki dan perempuan itu di beberapa keadaan, ya, di beberapa keadaan. Nanti kita akan bahas, ya. Oke, kita ini saja ya, kita bahas, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ahaditsu al-wudu, hadis-hadis tentang wudu. Di sini Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi menyebutkan dua hadis tentang berwudu. Ya, hadis yang pertama adalah An Humran Maula Utsman ibni Affan annahu ra'a Utsman da'a biwadu'in. Ini wawu yang di sini ya, wawu yang di sini dibaca fathah ya, dibaca fathah biwadu'in. Nggak masuk, Bukan masuk ke bukan bukan biwudu'in, bukan ya, tapi biwadu'in ya. Apa arti wadu? Wadu adalah air, air yang digunakan untuk berwudu. Itu namanya wadu ya. Jadi Humron itu itu pernah pernah diperintah oleh sahabat Utsman bin Affan untuk mengambil air ya, untuk mengambil air yang digunakan untuk berwudu ya. Fa'afragha ala yadayhi min ina'i. Maka dia ya, menuangkan air dari bejana ya, menuangkan air dari bejana ya, menuangkan air. Jadi sifatnya itu antara seperti ini ya, antara seperti ini.
Ini ya, fa'afrogo itu berarti dia tuh mengambil air dari bejana dengan kedua tangannya. Ya, jadi mengambil air. Fagosalahuma salah samara. Ya, jadi ini kemudian apa namanya membersihkan telapak tangannya. Ya, ini ya di sini ya. Jadi beliau mengambil air dari bejana tersebut kemudian digunakan untuk mencuci kedua telapak tangan. Ya, sini baru habis itu sini baru sini. Itu sebanyak tiga kali. Summa adkhala yaminahu fil wadu. Summa tamat mado wastan syako wastan saro. Kemudian sahabat Utsman memasukkan tangan kanannya ya ke dalam air bejana tersebut. Kemudian dari air tersebut ya beliau melakukan tiga hal, yaitu apa? Berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Ya, jadi di sini hadisnya adalah menggunakan satu satu tangan, ya satu tangan. Jadi langsung ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi langsung. Kemudian summa ghasala wajahahu salasa. Nah, ini kemarin ana melakukan kesalahan ya, teman-teman sekalian ya. Bahwasanya kemarin ana mengatakan bahwasanya wajah itu termasuk yang dibasuh atau masah. Ini salah ya. Yang benar adalah al-ghusl. Yang benar adalah al-ghusl. Kemudian sahabat Utsman mencuci wajahnya tiga kali. Ya, mencuci wajahnya tiga kali. Tiga kali. Wayadaihi ila mirfaqaini salasan. Ya, dan mencuci apa? Tangannya, ya, tangan ke siku, siku, ya, ke siku sini ya, siku. Tiga kali. Summa masaha biroksihi. Kemudian sahabat Utsman mengusap kepalanya, ya, mengusap kepalanya, ya, mengusap kepala, ya. Summa ghusala kilta rijlaihi salah, ya. Dari hadis ini kita mengambil kesimpulan bahwasanya semua anggota wudhu itu tiga kali kecuali kecuali apa? Kecuali ini ya, rambut ya. Membasuh rambut itu hanya cukup satu satu kali. Adapun yang lainnya itu tiga kali. Ya. Kecuali di sini. Tamat mado, wastan syako, wastan taro. Ya. Jadi berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya itu sekali. Kalau dalam hadis yang pertama ini, ya. Jadi yang tiga kali yang mana? Yang tiga kali yang mana? Mem- ini ya, mencuci kedua tangan, ya. Kemudian apa? Mencuci wajah, ya. Baru habis itu mencuci tangan sampai sampai siku tiga kali, kemudian mencuci kaki, ya, mencuci kaki, mencuci kaki tiga kali. Adapun untuk apa? eh, ini ya, adapun untuk berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya itu satu kali dan juga ini satu kali. Ya, ini adalah hadis yang kemudian sahabat Utsman ketika telah memperagakan wudhu, beliau mengatakan, Ra'aitun Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam tawaddoa nahwa wudu'i hadza. Ya. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu seperti wudhu yang aku peragakan tadi. Ya. Wa qala man tawaddoa nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsuhu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, barang siapa yang berwudu dengan wudu yang aku peragakan tadi, ya, yaitu yang diperagakan sahabat Utsman, kemudian dia sholat dua rakaat, yang mana apa dirinya itu tidak tidak apa namanya tidak
tidak membicarakan dirinya. Maksudnya nanti kita akan bahas. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Ya. Nah, ini adalah hadis yang pertama ya, teman-teman, bahwasanya bahwasanya eh, urutan atau kali ya atau kali yang ada di dalam hadis ini itu tidak selalu tiga kali ya, tidak selalu tiga kali. Akan tapi ada dua yang sekali saja, yaitu apa? Ini ya, eh, berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, dan juga membasuh kepala itu satu kali. Adapun yang lainnya maka itu tiga kali. Ya seperti itu ya. Kemudian kita membahas tentang ma'ani al-kalimah. Ya, ma'ani al-kalimah. Nah, al-wadu bilfat ya itu adalah air yang digunakan untuk berwudu. Jadi ya, jika jika misalkan nanti ada soal ma makna al-wadu bi fathil wawi, maka jawabannya adalah al-maul musta'mal fil wudu, bukan fi'lul wudu ya, bukan fi'lul wudu. Nah, ini ya, al-wudu bidom, wawunya itu dengan berharokat domah, maka itu menunjukkan perbuatan. Al amalul ladzi yaqumu bihi, yaitu perbuatan yang sedang dilakukan. Fa'afragha ala yadayhi min ina'i. Hadza yubayyin anna hunaka nahyun an ghamsil yadain fil ina qabla ghaslihi. Ya. Di sini sahabat Utsman ya, eh, di sini sahabat Utsman ya atau Humron itu mengambil air dari bejana ya, dari bejana. Maka di sini ada maka dari sini ada larangan ketika jangan jangan apa jangan langsung memasukkan tangan kita ke dalam bejana sebelum kita mencucinya. Seperti yang di pertemuan kemarin ya, ke pertemuan kemarin karena di dalam mazhab Hambali ya, di dalam mazhab Hambali itu termasuk yaslubu tahuriyatil ma. Yaslubu tahuriyatal ma. Bisa mengurangi kadar tahurnya air. Ya. Jadi jika kita tidur, kemudian kita bangun, kita cuci dulu tangan kita di wastafel, ya, cuci dulu tangan kita. Kemudian kita ngambil gayung, ya, jangan langsung ambil gayung, karena karena kenapa? Karena ini termasuk yaslubu tahuriyatan, ya, dapat mengurangi kadar tauhurnya air, ya, seperti itu. Nah, di sini Humran itu itu mengambil wudhu ya, mengambil air untuk sahabat Utsman bin Affan. Jadi ini ada dua penafsiran ya, ada dua penafsiran. Yang pertama, Humran itu mengambil mengambil ini ya, mengambil air untuk sahabat Utsman, atau yang kedua sahabat Utsman, tapi tangannya itu sudah bersih, maka dia mengambil air tersebut ya, seperti itu. Al-madmadah itu berkumur-kumur ya, berkumur-kumur. Kemudian istinsyak itu apa namanya? Memasukkan air ke dalam hidung, istinsar apa namanya? Mengeluarkannya ya, seperti itu ya. Hadul wajah ya, mencuci wajah ya, mencuci wajah itu batasannya dari tempat tumbuhnya rambut ya, dari sini ya, dari sini, ini dari sini nih, rambut rambut bawah ini ya, dari sini sampai asfal adzaqan, sampai bawah bawah dagu. Nah, bawah dagu ya, di sini ya, di sini. Ini adalah hadul wajah, batasan wajah ya. Jadi ketika kita wudhu, maka usahakan apa? Mengenai semua wajah ya. Jadi ini ya, dagunya di ini, nah, dagunya di apa namanya, dimasuki air. Nah, dimasuki air. Ya. Itu adalah apa namanya, eh, batasan dari wajah. Ya. Au asfal al ya, atau bawah bawah jenggot ya, bawah jenggot. Jadi jenggot itu juga termasuk bagian
wajah, ya termasuk dari bagian wajah. Akan tapi ini ada pembahasannya sendiri. Akan tapi ada pembahasannya sendiri. Minal, nah di antara wajah ya di antara wajah itu ada ini ya dari sini ya dari telinga ke telinga itu juga ya ini lebarnya ya lebarnya dari telinga kiri ke telinga kanan. Kemudian kalau panjangnya dari tempat apa? Dari tempat tempat tumbuhnya rambut sampai bawah dagu, ya seperti itu. Nah, mirfak itu saku, ya, saku. Apa? Siku, siku ya, siku bukan saku ya, tapi siku. Siku yaitu ini ya, di apa? Tulang ini itu adalah siku. Jadi dari sini ya, dari apa namanya ujung ujung tangan kita sampai siku, sampai sini. Ya, itu adalah anggota wudhu yang harus dicuci, ya, yang harus dicuci. Nah, kemudian makna dari mengusap kepala itu adalah di sini para ulama berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat tentang huruf ba, ya, huruf ba yang ada di sini. Itu apakah termasuk tab'id, yaitu sebagian kepala, atau 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 ilsok. Ilsok itu adalah apa namanya eh, bersama, ya. Jadi bersama ini bersama kepala. Jadi seluruh kepala, ya, seluruh kepala. Nah, akan tapi di sini yang kita pelajari adalah bahwasanya bahwasanya ini ya, bahwasanya mengusap kepala itu semuanya ya, dari depan sampai belakang. Ya, sini juga kena ya, samping-sampingnya juga kena. Jadi seperti ini, ya, seperti ini. Nah, ini dari belakang kemudian ke depan lagi. Ya, ya, seperti itu. La yusanu ghuslu arros. Tidak disunahkan untuk mencuci kepala. Ya, jadi jadi nggak kayak dulu pas waktu kita kecil ya. Kita kita apa namanya eh, ngambil keran, apa namanya ini hidupin keran, kemudian apa kepala kita ya ditaruh di bawah bawah air itu ya. Itu tidak disunahkan. Ya, karena apa? Karena yang disunahkannya adalah mengusap, tidak tidak sampai mencuci, ya seperti itu. Nah, kemudian ya, nah makna makna dari la yuhaditsu fihi nafsuhu, tidak membicarakan dirinya atau tidak dirinya itu tidak tidak was-was, ya. Apa makna dari hadis ini? Ya, hadis ini bermakna walam ya'tihi khatirah min khawatiri ad-dunya, ya. Jadi ketika seseorang ingin wudhu, maka maka hendaknya dia hal memikirkan hal setelah wudhu, yaitu sholat. Tidak memikirkan hal-hal yang lain, ya. Tidak memikirkan apa namanya hal-hal keduniaan. Jika jika datang jika datang hal-hal dunia yang akan menghinggap pada diri kita, maka kita tolak, ya. Anal maksud annahu man ja'athu tilkal khawatir fa innahu yadfa'uha. Ya, maknanya adalah ketika ketika datang kepada kita, ya, was-was, ya, was-was dan juga pikiran-pikiran dunia, maka kita apa namanya buang, ya, tidak nyaman, ya, maksudnya tidak tidak apa namanya tidak berlarut-larut, ya, seperti itu ya. Karena kenapa? Karena ketika ketika kita memikirkan dunia, ya, atau kita sibuk dengan urusan-urusan lain, maka
itu akan akan menyebabkan kurangnya pahala sholat kita, ya. Mengurangi pahala sholat sholat kita, ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini, ya, di sini ghafarallah, apa namanya, ghafarallahu ma taqaddama min dzambi, apa maknanya, ya? Apa makna dan syarat-syaratnya? Allah akan Allah akan apa namanya? Allah akan mengampuni dosa-dosanya, apa namanya, yang telah lalu, yang telah lalu. Itu syaratnya apa? Syaratnya disebutkan di dalam hadis ini itu tiga syarat, ya, tiga syarat. Pertama adalah wudhu secara sempurna, ya, yang disebutkan di dalam hadis tadi. Kemudian sholat sholat 2 rakaat dengan tidak memikirkan hal lain, dengan tidak memikirkan hal lain, ya, hal 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 lain. Kemudian yang ketiga, ya, tidak tidak kurang sholatnya dari 2 rakaat, ya, tidak tidak kurang sholatnya dari 2 rakaat, ya. Jadi kalau misalkan sholat witir 1 rakaat, ya, termasuk hadis ini enggak, ya, wallahu a'lam, ya, wallahu a'lam, ya, karena ini tergantung dengan konteks, ya, tergantung dengan konteks. Jika misalkan konteksnya adalah sholat sholat sunnah mutlak, ya, sholat sunnah mutlak, maka maka termasuk, ya, maka sholat sunnah mutlak ini termasuk, ya. Tetapi jika jika sholat witirnya itu tiga rakaat, maka itu termasuk, ya, itu termasuk termasuk dari hadis ini, ya. Adapun jika 1 rakaat, ya, semoga semoga bisa mendapatkan keutamaan tersebut, karena sholat witir merupakan sholat sunnah muakkadah, sunnah muakkadah, yang mana derajat sunnah muakkadah ini di atas sunnah biasa, ya, di atas mustahab atau di atas mandub, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah dosa apa yang diampuni, apakah dosa-dosa kecil atau dosa-dosa besar, ya. Di sini ada dua pendapat di kalangan para para ulama. Pendapat yang pertama menyebutkan semua dosa, bahkan dosa besar bisa diampuni dengan hal ini, dengan hal dengan hal ini, yaitu wudhu wudhu dengan tuntunan Nabi, kemudian sholat 2 rakaat dan tidak memikirkan hal lain. Itu dosa-dosa yang telah lalu, ya, dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh oleh Allah, sekalipun itu dosa besar. Itu pendapat yang pertama. Akan tapi di sini dikatakan jumhur ulama mengatakan anal hasanat tukafir as-saghair. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya semua kebaikan, ya, semua kebaikan itu hanya hanya mengampuni dosa-dosa kecil saja, dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu disyaratkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Ini adalah, ya, ini adalah hadis pertama, ya. Ini adalah hadis hadis pertama yang kita bahas. Kemudian di sini, ya, sebelum kita beranjak ke hadis yang kedua, kita kita ini dulu, ya, kita baca yang ini dulu. Meskipun begitu, ya, meskipun begitu, kita kita tidak boleh menyia-nyiakan, ya, kita tidak boleh menyia-nyiakan amalan baik, ya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan amalan amalan baik, ya. Amalan baik itu ber, berbuah berbuah apa namanya? Berbuah manis, ya.
Salah satu dari buahnya adalah pengampunan dosa. Dan kita harus harus apa? Harus berkeyakinan bahwasanya keutamaan Allah, fadlullah itu azim, sangat besar. Warahmatuhu wasi'at kulla syai. Dan rahmatnya itu sangat sangat luas ya, mencakup segala sesuatu ya seperti itu. Kemudian hadis yang kedua ya, kemudian hadis yang kedua, hadis yang kedua itu masih menjelaskan tentang hadis tentang wudhu ya, hadis tentang wudhu. Dari Amr bin Yahya al Mazini ya, al Mazini dari bapaknya yaitu Yahya al Mazini mengatakan Syahidtu Amr bin Abi Al-Hasan Sa'ala Abdullah ibn Yazid an wudu'in Nabi. Ya. Yahya Al-Mazini berkata, aku melihat Amr bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudhunya Nabi. Ya. Kemudian Abdullah bin Zaid itu tidak menjelaskan dengan kata, tapi langsung praktek, langsung praktek. Fada'a bitaurin min ma, maka maka dia menyuruh orang menyuruh orang untuk mengambil air, di dalam suatu bejana. Ya. At-taur itu kata Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi itu shibahu at-tosti, yaitu mirip mirip apa namanya lem eh mirip tembaga, Jadi sebuah tempat yang mirip tembaga, ya seperti itu. Jadi ya anggaplah bejana. Fatawaddo'a lahum wudu'an Nabi. Fa'akfa'a ala yadayhi minat taur faghosala yadayhi thalathan. Ya. Kemudian Abdullah bin Yazid itu mempraktekkan wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'akfa'a ala yadayhi minat taur faghosala yadayhi thalathan. Ya. Beliau menuangkan apa namanya? Menuangkan air ke tangannya, ya. Mengambil air kemudian ya seperti seperti hadis yang pertama, ya seperti hadis yang pertama, menciduk atau mengambil air dari bejana tersebut kemudian mencuci tangan, ya. Tangan yang dimaksud di sini adalah telapak tangan, ya tangan selama tiga kali, ya selama tiga kali. Summa adkhala yadahu fi taur famad madho wastan syaqo wastan saroh salasan bi salasi ghurafat. Kemudian Abdullah bin Zaid itu memasukkan tangannya ke bejana tersebut, ya. Jadi satu tangan ya. Jadi satu tangan untuk berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya 3 kali dengan menggunakan cidukan, tiga cidukan. Jadi satu ini ya, satu ngambil air, satu, kemudian ngambil lagi, dua, kemudian ambil lagi, tiga. Ya. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya apa namanya ber- berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya itu cukup dengan satu satu kali. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita ngambil dengan 2 tangan, kemudian kita seperti ini. Jadi air-air tersebut masih di dua tangan. Ini jatuhnya apa? Ghurfah wahidah, satu cidukan. Ya, ingat ya, Abdullah bin Zaid itu memperagakan dengan 3 kali cidukan, yaitu memasukkan air ke dalam bejana, kemudian apa namanya? Tamat madho, wastan syako, wastan saro. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua seperti itu, yang ketiga seperti itu. Nah, ada ulama lain yang berpendapat bahwasanya air itu diambil oleh apa dengan 2 tangan. Kemudian dia
apa namanya, mat mado, wastan syako, wastan taro, sendiri, ya sendiri. Jadi apa, wajahnya yang ke tangan, wajahnya yang ke tangan, ya. Dan dan ini, ya, dan ini jatuhnya satu ghurfah, satu cidukan, kan tiga cidukan, ya seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, akan tapi di sini kita kita fokus ke hadis yang kita bahas, ya. Jadi dengan tiga cidukan, tiga kali dengan tiga cedukan. Kemudian eh, apa namanya, Abdullah bin Zaid itu memasukkan tangannya ke bejana tersebut dan apa, mengusap wajah, mencuci mencuci wajah, mencuci wajah. Kemudian apa namanya, ini ya, memasukkan tangannya ke dalam bejana, kemudian mencuci dua kali, ya, mencuci tangannya dua kali ke ke sini, ya, ke siku, ya. Kemudian kemudian untuk membasuh kepala itu Abdullah bin Zaid menggunakan dua tangan, ya, menggunakan dua dua tangan. Fa'aqbala bihima wa adbara marrah wahidah, ya. Fa'aqbala biha wa adbar itu seperti yang kita lakukan, ya, yaitu seperti ini, ya. Dari depan ke belakang, belakang ke depan, ya. Seperti itu. Itu dilakukan dilakukan satu satu kali. Tsumma ghusala rijlaihi. Kemudian beliau Abdullah bin Zaid itu membasuh membasuh, mencuci kakinya. Nah, ini tidak disebutkan berapa kali. Ya, ini tidak disebutkan berapa kali. Akan tapi zahir hadisnya itu mengatakan satu kali. Jadi apa namanya, setelah setelah mengusap kepala, Abdullah bin Zaid mencuci kakinya satu kali. Ya, seperti itu. Jadi di sini yang satu kali ada berapa teman-teman? Ada ada dua, ya. Itu apa, mengusap mengusap kepala dan mencuci kaki. Adapun yang tangan, ya, yang tangan itu dua kali, ya. Yang tiga kali itu apa? Yang tiga kali membasuh, mencuci kedua tangan, tamat mado, wastan syako, wastan saro itu tiga kali, kemudian mencuci wajah, ya seperti itu. Nah, ya seperti itu, ya. Jadi itu adalah eh, jadi itu adalah dua dari kaifiyah, dari tata cara tentang wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diperhatikan, ya teman-teman, bahwasanya tadi, ya, dua hadis tadi itu mengatakan tiga kali, ya. Tiga kali. Apakah apakah tiga kali ini wajib atau sunnah? Ya, di sini dikatakan wafil wudhu al-ghuslatul ula hiyal far, ya al far. Di dalam wudhu, cucian yang pertama, ya. Jadi kita mencuci wajah satu kali nih. Nah, ini tuh sebenarnya rukun. Ini tuh wajibnya. Wajibnya tuh satu kali. Wajibnya itu satu satu kali. Ya. Adapun yang kedua, yang ketiga itu sunnah. Kedua, yang ketiga itu sunnah. Ya. Nah, wasaniyah wasalisa sunnah. Fahadha jais an yufadila bainal aqdo. Yaksilu hadha salasa marrah wa hadha marratain wa hadha marrah wahidah. Ya. Dan diperbolehkan, ya, diperbolehkan untuk melebihkan sebagian dari anggota 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 wudhu, ya, mencuci ini tiga kali, mencuci itu dua kali, mencuci ini satu kali, ya, seperti yang hadis yang telah kita baca tadi, ya. Mencuci wajah tiga kali, mencuci tangan tiga kali, mencuci ini, ya, mencuci tangan sampai siku di hadis yang pertama tiga kali, di hadis yang kedua dua dua kali, mencuci kaki di hadis yang pertama tiga kali, di hadis yang kedua satu kali. Ya, ini boleh. Ini boleh. Jais. Ja,
jais. Misalkan ada soal seperti ini. Eh, titik 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 al-ghuslatu al-ula. Pilihannya fardun, ya, fardun, mustahab, jais. Ya. Maka apa jawabannya? Al-ghuslatul ula jawabannya apa? Fardun. Ya. Al-fardu al-ghuslatul ula fil wudu. Ya, seperti itu. Ya, kecuali kecuali membasuh membasuh apa? Membasuh ini ya, membasuh rambut atau membasuh kepala. Itu dua hadis ini menjelaskan satu kali saja. Ya, satu kali saja. Ya. Wakadzalika al-udhunain. Wakadzalika al-udhunain dan dua telinga. Dua telinga itu termasuk wajah. Ya, dua telinga itu termasuk wajah. Itu sekali saja ya, sekali sekali saja. Ya, seperti itu. Kemudian di hadis berikutnya dari dari sahabiah ya, sahabiah sekaligus istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dari bapaknya ya dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Aisyah mengatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai memulai dengan yang kanan dalam dalam memakai sendal, dalam menyisir rambut, ya, dan dalam membersihkan badan, dan dalam bersuci, dan semua urusannya, semua urusannya. Para ulama rahimahumullah menjelaskan wa fi sya'nihi kullih, wa fi sya'nihi kullih. Itu maknanya adalah wa fi sya'nihi kullih fi khairin, dalam kebaikan. Dalam kebaikan Rasulullah SAW itu mendahulukan yang kanan, ya. Dalam kebaikan. Memakai sandal kan kebaikan, ya kan? Kemudian menyisir rambut kebaikan. Dan apa namanya? Dan toharoh, ya, membersihkan badan itu juga kebaikan. Maka maka beliau selalu mendahulukan yang kanan, ya. Makan makan juga pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, ya, seperti itu. Adapun 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 untuk yang keburukan atau fil khabith, ya, khabith, itu beliau apa namanya memulainya atau menggunakan tangan kiri seperti MCK, ya, seperti MCK, ya, seperti MCK itu beliau ketika membersihkan najis atau ketika setelah BAK itu tidak boleh memakai tangan tangan kanan, memakainya tangan tangan kiri, ya, seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, kemudian di hadis terakhir, ya, ini adalah hadis terakhir di kitab di 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 pertemuan yang keempat ini ya, pertemuan yang ketiga. Inna, ya, dari Nuaim al Mujmar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol inna ummati yuda'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu, ya. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku nanti di hari kiamat itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ghurran muhajjalin. Nah, anak-anak teringat ghurran muhajjalin ini keluar di ujian, ya, keluar di ujian. Kemarin kemarin pas waktu anak mengerjakan soal remedi ini keluar ini makna ghurran muhajjalin, ya, mana ghurran muhajjalin min asaril wudhu, ya. Ghurran muhajjalin nanti kita kita bahas nanti, ya, bekas wudhu, ya, dari bekas wudhu. Jadi
Jadi di hari kiamat ya, umat Nabi Muhammad SAW itu mempunyai tanda pengenal, ya tanda tanda pengenal, yaitu apa? Ghurran muhajjalin, ghurran muhajjalin, dari bekas wudhu, ya dari bekas bekas wudhu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf. Maka barang siapa yang maka barang siapa dari kalian yang ingin memperpanjang ghurrahnya, maka lakukanlah. Maka lakukan. Apa makna al-ghur al-muhajjalin? Ya, al-ghur itu itu berasal dari kata al-aghur. Huwa al-fars alladhi fi wajhihi bayad abyadul wajh. Jadi ketika kita melihat kuda, kuda itu kan apa? Kepala kuda nih, ya kan? Kepala kuda. Ya, bayangkan ada kuda ya. Kudanya itu di kuda itu kan apa di antara kedua matanya itu ada putih, itu ada warna putih, ya. Nah, warna putih itu disebut al-aghur, disebut al-aghur. Ya, kata ini di apa namanya? Di, dipinjam ya atau ya di isti'arah ya. Kata ini di isti'arah. Isti'arahnya itu di mana? Di warna putihnya ya. Jadi umat Nabi Muhammad itu akan dipanggil akan dipanggil di hari kiamat dalam keadaan putih, dalam keadaan putih dari bekas air wudhu, dari bekas air wudhu, ya. Ya, ini ya al-aghur ya. Al-aghur, ingat-ingat dan dihafal. Al-aghur huwa al-bayadu fi wajhi al-faras. Ya, al-fars alladhi fi wajhihi bayad. Ya, seperti itu ya. Ini di apa di dihafal ya. Karena siapa tahu keluar eh, di ujian ya. Al-muhajjal minal bahaim awil afras huwa alladhi kanat atrafu arjulihi baydo, ya. Nah, al-muhajjal, muhajjal itu apa namanya? Ujung dari kaki binatang itu ada yang putih. Jadi ghuran muhajjalin itu sebenarnya kalau kita artikan itu sama maknanya. Maknanya apa? Putih, bersih atau bersinar bersinar, ya. Karena makna dari bahasa Arabnya sendiri juga baik apa abyad, abyad dan baydo, abyad dan baydo, ya. Maka dari itu di sini eh, faedah dari hadis ini adalah bahwasanya menunjukkan keutamaan dari umat Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW itu mempunyai apa tadi tanda pengenal, ya. Mempunyai tanda pengenal atau bisa dikenali dengan warna putih, ya dengan warna warna putih, dengan sinar, ya dengan sinar dari bekas air wudhu, ya seperti itu. Faman istata'a an yutila ghurratahu, ya falyaf'al. Para ulama mengatakan bahwasanya lafat ini itu adalah mudraj. Apa itu mudraj? Mudraj adalah, ya ini istilah di dalam mustalah hadis ya. Nanti nanti antum dan antuna akan mempelajarinya. Mudraj itu adalah bahasanya, bahasa singkatnya itu adalah bukan dari perkataan Nabi, bukan dari perkataan Nabi. Perkataan sahabat tapi dimasukkan ke dalam matan hadis. Itu adalah kalamun mudraj. Kalamun mudraj. Perkataan yang dimasukkan, ya. Para ulama mengatakan, ya, para ulama mengatakan, faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al, ini bukan dari sabda Nabi. Jadi sabda Nabi itu hanya inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurra apa ghurran muhajjalin. Titik, titik, udah. Nah, adapun faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al itu bukan dari sabda Nabi, akan tapi dari
Dari apa? Dari kalam, dari perkataan Abu Hurairah. Jadi misalkan nanti di ujian ada soal seperti ini. Qaulu, ya kan? Qaulu faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Ya. Hadza kalamun min, ini perkataan dari nomor satu A, nomor A, An-Nabi, nomor dua Abu Hurairah, nomor tiga seluruh jawaban benar. Maka apa yang dipilih? Perkataan Abu Hurairah. Perkataan Hurairah. Jadi bukan bukan dari perkataan Nabi. Ya, seperti itu ya. Wallahu taala. Ya, ini adalah akhir dari apa namanya? Pembahasan hadis di dalam muhadharah ketiga ya. Sekarang kita masuk ke dalam muhadharah keempat, yaitu tentang al-istitobah. Al-istitobah. Bab dukhulul khala, ya. Wal istitobah. Al-khala, al-khala itu artinya al-khulu. Al-khulu itu sendirian, ya. Wa huwal makan al-mu'ad li qada'il hajah. Wa summiya bidzalika li'anna al-insan yakhlu bihi an ghairihi, ya. Al-khala itu artinya adalah tempat buang hajat, ya. Dan tempat buang hajat ini adalah satu-satunya tempat yang dikhususkan untuk sendirian, ya. Jadi tidak boleh berdua, ya, tidak boleh berdua. Kenapa 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 dinamakan seperti itu? Karena ya li'anal insan yakhlu bihi an ghairihi. Karena karena seseorang itu memisahkan diri dari dari orang lain, ya, dari orang orang lain, ya. Nah, akan tapi ini lebih cocoknya makna yang ini ya, yang al-makan al-mu'ad li qada'il hajah, yaitu tempat yang dipersiapkan untuk buang hajat, ya, WC, kamar mandi, dan yang lainnya. Wakadzalika al-istitobah, dan begitu pula al-istitobah. Apa al-istitobah? Al-istitobah itu dari at-tib, dari at-tib. At-tib atau at-tayyib, ya. Itu artinya adalah baik, ya, baik atau memperbaiki, ya. Maknanya adalah tanzifu as-sabilain minal khariji minha, yaitu membersihkan dua jalur, ya, membersihkan dua jalur dari yang keluar darinya, ya, membersihkan kubul dan dubur, ya, membersihkan depan dan belakang, ya, dari najis yang keluar darinya. Wa tashmalu istimalul ma wal hajar fa in kana bil ma yusamma apa sumia istinjaan wa in kana bil hajar sumia istijmaran awil istitobah, ya. Ini sudah kita bahas di pertemuan pertama ya, bahwasanya ketika kita membersihkan najis dengan air maka namanya adalah istinja, namanya istinja. Adapun dengan menggunakan batu maka itu namanya istijmar. Hadis yang pertama, ya, hadis Anas, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ketika akan masuk ke dalam WC, beliau beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini adalah doa akan masuk WC, akan masuk WC, ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-khubuth. Al-khubuth di sini disebutkan jam'u khabith, jamak dari kata khabith. Dan al-khaba'ith itu adalah jamak dari al-khabithah, khabithah. Maknanya apa? Yaitu kita meminta tolong, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Li'annal khala mahallun lisyayatin. Karena WC, ya, WC kamar mandi
itu tempatnya setan, tempatnya setan. Fasyayatin ta'laful al khubus, dan setan itu menyukai keburukan, menyukai tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang kotor. Li'annaha khabithah, karena tempat tersebut jelek, ya. Karena jadi tempat WC, ya, WC yang kita lihat jelek itu di mata setan tuh tempat yang bagus, ya, tempat yang bagus. Jadi setan betah di situ, betah di situ. Maka dari itu, ya, maka dari itu ketika kita ingin memasuki WC, maka maka kita disunahkan untuk apa? Untuk membaca doa ini, ya, membaca doa doa ini agar kita dilindungi dari dilindungi dari godaan setan, ya, godaan setan, seperti itu, ya, ya, seperti itu. Kemudian hadis yang kedua tentang al-istitobah, ya, hadis yang kedua tentang al-istitobah dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul ghaid fala tastaqbilu al-qiblah bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriku au gharib. Apabila kalian mendatangi WC, ya, maka jangan jangan menghadap kiblat ketika ketika apa? Ketika BAB dan BAK, dan jangan membelakanginya. Akan tapi syarriku au gharibu, menghadap ke timur atau ke barat, ya. Dari hadis ini jelas, ya. Hadis ini jelas bahwasanya kenapa kita tidak boleh apa namanya menghadap kiblat ketika buang air dan membelakanginya, ya, karena kita sudah tahu, ya, bahwasanya arah kiblat itu adalah arah untuk sholat. Maka jangan kita campur arah arah sholat itu dengan keburukan, ya, dengan dengan apa? Dengan buang hajat, ya, tidak boleh, ya, tidak tidak boleh. Begitu pula membelakangi kiblat, membelakangi kiblat, ya, membelakangi kiblat. Maksudnya apa membelakangi kiblat? Ya, itu ke arah Masjidil Aqsa, itu ke arah Masjidil Aqsa, kiblat pertama kaum kaum muslimin, ya, kiblat pertama kaum kaum muslimin, ya. Jadi sabda sabda Rasulullah ini ketika berada di Madinah, ya, ketika berada di Madinah, dan di Madinah itu arah arah ke Mekah itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh 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 Nabi, ya. Di bagian selatan kalau nggak salah, ya. Di bagian selatan kalau nggak salah Madinah itu, ya. Ya, pokoknya pokoknya ketika kita berada di Madinah, maka tidak boleh apa, me- menghadap kiblat ketika ketika buang hajat, dan tidak boleh membelakanginya. Dan ini, ya, dan sebagaimana yang tadi anak-anak bilang, ya, sabda ini ketika berada di Madinah, Nabi berada di Madinah. Akan tapi lafzul umum, ya, akan tapi di, dilihat dari keumuman lafadznya. Jadi seluruh tempat, tidak terkhusus di Madinah, ya, tidak terkhusus di Madinah. Ketika kita di Indonesia, ya, ketika kita telah tahu arah kiblatnya, maka maka ya ketika kita BAK dan BAB ke arah timur atau ke arah barat. Jangan jangan menghadap ke kiblat atau jangan membelakanginya. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, apa alasan dari kita tidak boleh me- menghadap kiblat, yaitu min ajli ta'zim al-kiblah, ya, mengagungkan arah kiblat, mengagungkan arah Masjidil Haram, ya, wa ihtiramuha, dan menghormatinya.
Ya, seperti itu. Kemudian kemudian hadis yang berikutnya adalah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, raqaitu yauman ala baiti Hafsah, faraitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbilas Syam mustadbiran Ka'bah. Pada suatu hari aku aku apa namanya naik ke atas ke atas eh, rumahnya Hafsah, ya. Aku melihat Nabi sedang buang hajat, ya, sedang buang hajat membelakangi Syam, apa namanya, menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah. Di sini ada iskal. Tadi tadi di tadi di apa di hadis yang tadi tidak boleh membelakangi kiblat. Tapi di sini kok membelakangi kiblat, ya, membelakangi kiblat, ya. Di sini ada tiga, ya, di sini ada tiga perkataan, ya. Jadi di hadis yang pertama itu jangan, apa namanya, mengatakan jangan membelakangi kiblat. Tapi di hadis yang kedua ini, apa namanya, sahabat Umar mengatakan Rasulullah membelakangi Ka'bah, ya, membelakangi Ka'bah atau membelakangi kiblat, ya. Nah, di sini ada, kita bisa kita bisa menggabungkan, ya, kita bisa menggabungkan dua dua hadis ini, ya, dua hadis ini. Akan tapi sebelumnya kita baca dulu tiga pendapat dari para ulama, ya. Pendapat yang pertama bahwasanya tidak boleh secara mutlak, ya, tidak boleh secara mutlak, ya. Pokoknya 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 ya nggak boleh secara mutlak. Jadi nggak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi membelakangi kiblat, ya. La fil bunyan wala kharij bunyan. Tidak, ya, tidak di dalam bangunan atau di luar bangunan. Itu sama aja nggak boleh, ya, seperti itu. Ini karena hadis Abu Ayyub. Nah, kemudian pendapat yang kedua ini bisa dikomparasikan atau bisa digabungkan, ya, bisa digabungkan. Hadis Abu Ayyub yang hadis yang pertama tadi itu mutlak, ya, mutlak di seluruh tempat, di seluruh tempat terbuka, di seluruh tempat yang terbuka. Yuh malu ala qada'il hajah fi sahra. Sahra itu artinya padang pasir. Akan tapi kita 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 bawa makna ini ke makna yang luas, yaitu tempat yang terbuka, tidak tertutup. Bisa di hutan, ya kan? Bisa di hutan, bisa di ya bisa di padang pasir. Yang pokoknya indama la yakunu bainahu wa bainal qiblah hail. Pokoknya di apa di semua tempat yang antara kita dengan kiblat itu tidak ada pembatas. Itu makna dari hadis Abu Ayyub yang pertama. Ya, janganlah kamu BAK dan BAB di suatu tempat yang tempat tersebut tidak ada penghalangnya antara dirimu dengan Ka'bah, dengan arah kiblat. Itu yang dimaksudkan dari hadis Abu Ayyub. Nah, hadis ini, ya, hadis Ibnu Umar itu membicarakan tentang di dalam, ya, di dalam bangunan, ya. Jadi, apa namanya, eh, oh, Afan, ini bukan tiga tiga ini bukan tiga ini bukan tiga perkataan tapi dua perkataan, ya, dua perkataan. Yang pertama perkataan yang nahi secara mutlak, ya, tidak boleh secara mutlak. Perkataan yang kedua ini yang tafsir, ya. Hadis yang Abu Ayyub itu tidak tidak boleh, apa namanya, tidak boleh secara mutlak ketika 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 kita BAB dan BAK di suatu tempat yang tidak ada penghalang antara kita dengan arah kiblat. Itu yang tidak boleh. Nah, adapun adapun di hadis hadis ini, ya, hadis Ibnu Umar ini itu membicarakan di dalam apa? Di dalam ruangan atau di dalam bangunan. Fafarraqu baina sahra wal bunyan. Maka maka ulama
maka perkataan yang kedua ini membedakan antara tempat terbuka dan tempat tertutup, yaitu di dalam bangunan. Ya, fakolu, ya mereka mereka mengatakan fakolu jawas, eh fakolu adamul jawas. Mereka mengatakan tidak boleh menghadap kiblat, ya menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika di tempat terbuka. Akan tetapi boleh boleh menghadap kiblat, ya boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat eh, ketika di dalam bangunan, ya. Li hadisi Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tapi wallahu taala alam, ya. Wallahu taala alam, kita berhati-hati, ya, kita berhati-hati dalam masalah ini, ya. Dalam masalah ini, walaupun kita di dalam bangunan, ya, walaupun kita di dalam bangunan, maka hendaknya kita mengagungkan kiblat, ya, kita mengagungkan kiblat. Maka apa namanya? Kalau untuk anak pribadi, ya, kalau untuk anak pribadi, anak lebih memilih pendapat yang pertama, ya, pendapat yang pertama, yang mengatakan secara mutlak, ya, secara mutlak di dalam bangunan ataupun di tempat terbuka. Itu kita usahakan apa namanya? Membelokkan arah, membelokkan arah ketika kita buang air kecil atau buang air besar, ya, ya seperti itu. Li ajli apa? Untuk apa? Untuk kita mengagungkan arah kiblat, ya, untuk mengagungkan arah kiblat dan untuk mengagungkan kiblat itu sendiri, ya, untuk mengagungkan Ka'bah dan untuk mengagungkan Baitul Maqdis, ya. Karena juga karena juga istiqbal al-kiblah, menghadap kiblat itu syarat sah salat, syarat sah salat. Maka kalau untuk anak pribadi anak memilih pendapat yang pertama. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ya, ini sudah jam 9, ya. Sudah jam 9, apa namanya? Ini satu lagi, ya, hadis satu lagi, kemudian kita tutup pertemuan ini dengan tanya jawab insya Allah. Dari Anas radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu al-khala fa ahmilu ana wa gulami nahwi idawatan min ma wa anzah wa anzatan fayastanji bil ma. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki WC, ya, memasuki WC. Maka Anas, ya, Anas itu kan khodim, ya, khodimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang apa membantu Nabi, ya. Anas berkata, khodim tu ala Rasulillah asyara sinin. Aku membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Beliau tidak pernah mengatakan, beliau tidak pernah menampar, ya, beliau tidak pernah menyakiti aku dan tidak pernah mengatakan kepadaku ketika aku tidak melakukan sesuatu, kenapa kamu tidak melakukan sesuatu? Kenapa kamu tidak melakukan ini? Dan beliau juga tidak ngomel, ya, beliau tidak ngomel ketika aku melakukan sesuatu, beliau mengatakan kenapa kamu melakukan ini, ya, seperti itu, ya. Fa'ahmilu ana wa gulami nahwi, aku dan anak anak seusiaku itu membawakan kepada beliau satu eh, satu ember, ya, satu bejana apa namanya, satu bejana air, ya. Jadi mereka berdua membawa dua dua bejana air, ya, dua dua ember lah, ya, dua ember air. Fayastanji bilma, dan beliau membersihkan kotorannya dengan air, ya. Dan ini dan ini menandakan bahwasanya, ya, dan ini menandakan, ya, di sini dikatakan, di hadis ini menandakan bahwasanya ketika kita ingin
ingin apa? Ingin ini ya, ingin BA, BAB dan BAK ya. Ketika kita ingin BAB dan BAK, maka afdol afdol ya. Maka afdolnya itu dengan air. Afdolnya dengan air ya. Afdolnya dengan air. Dan ketika ya, oh ya di sini ini ya, apa namanya? Al-Anzah dan Al-Idawah itu mungkin antum dan antuna hafalkan ya. Al-Anzah yaitu al-hurbah as-saghirah. Hurbah itu kantong ya, kantong atau apa kayu ya. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Wal al-idawah inaun saghirun min jildin. Idawah itu adalah apa? eh, bejana bejana kecil dari kulit ya, seperti itu. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil dua faedah. Pertama adalah ketika manusia ketika kita ingin selesai me, selesai qada hajat ya, selesai membuang hajat, maka afdolnya kita menggunakan air untuk membersihkan kotoran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-insan lama yaqdi hajatahu yatawaddo wa yusolli. Fakana yadau hadzal anzah satrah lahu wa yusolli ilaiha indama yusolli fi sahra. Ya, seperti itu ya. Jadi beliau meletakkan anzah itu sebagai sutroh ya, sebagai pembatas sebagai pembatas agar tidak dilihat ya, agar tidak dilihat ya. Sutroh ya, sutroh itu pembatas ya. Wa yusolli ilaiha, dan juga beliau ya, apa namanya, sholat itu menggunakan al-anzah ya, menggunakan sutroh, menggunakan pembatas ya, agar tidak dilalui indama yusolli fi sahra, ketika beliau sholat di tanah lapang ya, seperti itu. Wallahu taala alam ya. Wallahu taala alam. Ini sisanya kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya, insya Allah ya. Karena sebelumnya tadi di pertemuan tadi di menit awal itu kita ngebut ya. Anak anak bilang ngebut, akan tapi anak mohon maaf sebesar-besarnya untuk antum dan antuna, kita tidak bisa ngebut ya, karena pembahasan hadis ini pembahasan yang yang urgent ya, yang urgent, apalagi ini menyangkut hukum ya, apalagi ini menyangkut hukum ya. Maka dari itu ya, mungkin segini saja ya, mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan di malam hari ini ya. Sisanya itu antum dan antuna apa namanya, baca sendiri talkhisnya ya. Jika jika ada kata yang kurang bisa dipahami, maka boleh bertanya di grup ya, maka boleh bertanya di grup. Insya Allah Ana akan menjawabnya ya, seperti itu ya. Ya, itu saja yang bisa Ana sampaikan. Ini sudah jam 9 ya, 9:03. Ana syukran ala ihtimamikum wa istima'ikum. Ya, Ana mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian, dan juga mendengarkan secara sungguh-sungguh dari kalian ya. Akhirul kalam ya, akhirul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ana kembalikan ke Ustadz Iqbal. Tafadhol Ustadz. Mungkin mungkin Ustadz Iqbal ada ini ya, ada apa, ada ada kesibukan ya. Mungkin di sini Ana buka empat pertanyaan. Silakan kalau kalau ada yang ingin bertanya. Empat pertanyaan ya, bisa
Bisa bisa ditanyakan langsung atau ditulis di chat. Ini ini ada pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan, Ustadz, apakah fawaid hadis yang ditafrik keluar di ujian? Fawaid hadis, ya, fawaid hadis itu masuknya ke pengetahuan, masuknya ke pengetahuan. Jadi 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 bisa keluar, bisa keluar, ya seperti itu. Ya, ini sudah ada yang bertanya, tinggal 3 pertanyaan. Tafadhol, silakan yang ingin bertanya. Ya, jika tidak ada yang bertanya, maka silakan nanti bertanya di grup ya. Ini ada pertanyaan ya, ada pertanyaan satu satu pertanyaan lagi ya. Afwan Ustadz, apakah ke depannya sudah tidak ada pertemuan untuk pembahasan hadis ini? Insya Allah ya, insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu kita akan usahakan ada pertemuan-pertemuan seperti ini ya. Insya Allah kita akan usahakan ya. Kita akan usahakan untuk apa namanya pertemuan-pertemuan seperti ini ya. Karena pertemuan-pertemuan seperti ini juga membantu selain membantu antum, kita para asatid juga memurajaah dan apa namanya membagi ilmu kepada antum ya seperti itu. Insya Allah ya, insya Allah. Jadi jadi harapannya itu setelah ujian ini setelah ujian ini nanti akan masuk ke semester genap ya. Kan semester genap itu kita usahakan jadwal ini akan sampai seterusnya insya Allah ya, ini insya Allah. Nah, nah, itu saja ya yang bisa Anda sampaikan. Itu saja yang bisa Anda sampaikan. Kurang dan lebihnya Anda mohon maaf ya. Anda tekankan sekali lagi, talkhis ini sifatnya adalah membantu. Sifatnya adalah membantu. Dan ketika ketika antum ingin belajar, maka usahakan membaca tafrik maka usahakan membaca talkhis dibarengi dengan membaca tafrik ya seperti itu. Dan apabila ada pertanyaan yang lain maka silakan ditanyakan di grup ya seperti itu. Nah, itu saja akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz.